warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat dahsyat Allah Akbar. Yang terhormat Abi Abdul Hakim dan Sinda selaku pengasuh pesantren Sukim Alhamdulillah, dan juga bapak pengurus yaitu terutama Menteri PI kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Rifki dan Mbak kelompok kita tuh, dan juga tidak lupa dengan kelompok kita yang terdiri dari pendamping kelompok sekaligus pemimpin kelompok juga, yaitu Mbak Ida dan rekan kelompok yang lainnya yakni Mbak Jawa, Mbak Diti, dan Mbak Ani. Ini saya akan mempresentasikan ilmu soroh bab kaidah ke-9 dan 10. Kaidah 9 mengenai apa? Jadi kaidah 9 ini mengenai pembuangan hamzah ketika ada dua hamzah bersampingan. Ini terjadi ketika ada di dalam kata yang ada wazan af'ala. Terus dia dibagi jadi dua kelompok, yaitu fi'il mudhari dan dua isim sifat. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari ini adalah fi'il yang atau perkara yang menceritakan tentang masa kini dan masa depan. Ketika dalam satu kalimat terdiri dari dua kata, dia itu dihilangkan atau diganti. Contohnya adalah ukrimu aslinya ada dua hamzah yaitu kenapa diganti? Karena susah diucapkan, dan juga hamzah yang satu ini adalah hamzah kosong atau hamzah lanjutan. Terus dua isim sifat. Dua isim sifat ini terdiri dari dua, yaitu isim sifat dan isim itu. Isim sifat ini adalah isim isim atau kata nama yang membahas tentang sifat atau bentuk sesuatu. Dan maf'ul itu adalah sesuatu atau seseorang yang mengenai perkara. Contohnya adalah ukrimu. Kemudian masuk ke kaidah 10. Jadi kaidah 10 ini adalah kaidah yang mengikrarkan waw menjadi ya atau sebaliknya. Di sini tuh ada dibagi jadi dua yang mengikuti wazan fa'ala. Dibagi jadi dua, yaitu disahihkan atau dihilalkan. Kalau disahihkan itu ketika wawnya adalah lamfi, wawnya terdiri dari lamfi ini, wawnya tidak harus diganti menjadi ya. Contohnya adalah kata dan kalau dihilalkan dia itu yang wawnya itu diganti menjadi ya. Contohnya buka dong modi. Terus habis itu
kaidah ini hanya bisa dengan satu syarat, yaitu dihilangkan. Syaratnya adalah murdiyu. Kemudian ada ketika isim maf'ul ini menyerupai ya. Nah, dalam Di situ. dalam Gerakan. judul ini melingkupi semua atau setiap kata yang memiliki syarat. Contohnya adalah marbiyun. Ketika dan kemudian adapun ketika isim maf'ul setara dengan wazan fa'ulun. Nah, ini dibagi jadi dua seperti yang tadinya yaitu diilalkan atau disahihkan. Yang diilalkan contohnya adalah uliyun, dan yang disahihkan adalah uluyun. Berarti wawunya tidak diganti. Kemudian ada tambahan. Nah, ketika fa'ulun ini ketika mengikuti fa'ulun dengan jama' itu diilalkan. Sedangkan kalau misalnya wazan fa'ulun juga, tapi dia itu mufrad atau terdiri dari satu. Kalau jama' itu lebih dari tiga benda, tiga benda atau tiga orang. Nah, kalau mufrad ini hanya seorang atau sesuatu yang bilangan satu saja. Nah, kalau yang mufrad ini adalah diutamakan untuk disahihkan, tidak diilatkan. Dan kemudian yang mengikuti wazan fa'ulun juga, tapi tidak melingkupi dalam bab qawiyah. Nah, itu dianjurkan untuk diilatkan. Nah, mungkin ini sekian dari saya. Hikmah yang saya dapatkan dalam hati yang amat sangat niat ini adalah saya dapat mempelajari tentang mengilalkan dan mengenai pembuangan hamzah. Nah, setidaknya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang. Kurang lebihnya bila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf.